Pemirsa, sebulan usai polisi mengungkap hasil penyelidikan kematian diplomat muda Kemlu, Ayah Arya Daru Pangayunan akhirnya muncul ke publik dan membeberkan fakta yang belum polisi ungkap. Salah satunya yakni amplop coklat misterius berisi benda aneh kiriman orang asing sehari Daru dimakamkan. Seorang pria tak dikenal membawa amplop coklat disebut mendatangi kediaman mertua Arya Daru di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Penasihat hukum keluarga Daru, Nikolai Aprilindo, menceritakan bahwa pria itu datang di malam pengajian pada hari Rabu tanggal 9 Juni malam dan memberikan amplop itu langsung ke asisten rumah tangga. Dan di dalamnya, pemirsa, terdapat 3 benda yang tak lazim, yakni gabus putih berbentuk bintang, hati, dan 1 bunga Kamboja. Bahkan saat ditanya ke anggota keluarga, tak satu pun yang mengenal pria pengirim amplop coklat itu. Pihak keluarga menyatakan bahwa amplop coklat itu turut diserahkan ke pihak kepolisian, namun tak diumumkan dalam rilis penyelidikan di 29 Juli lalu. Salah satu buktinya adalah ketika proses pemakaman almarhum, ada seseorang membawa amplop coklat. Di dalam amplop coklat itu berisi simbol-simbol dari gabus putih, yaitu simbol bintang, simbol hati, dan simbol bunga Kamboja. Itu sudah diserahkan oleh pihak keluarga kepada pihak-pihak yang melakukan penyelidikan. Kami minta diperdalam apa makna dari simbol-simbol itu. Pesan apa yang terkandung dari simbol-simbol itu. Ayah Arya Daru yakin anaknya tak mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta kepolisian untuk melanjutkan proses penyelidikan. Ayah Arya Daru juga mendorong pihak TNI untuk turut menyelidiki penyebab kematian sang diplomat yang disebutnya sangat kompleks. Orang tua dari Daru, ayah dari Daru, beliau meminta penguatan di samping dari kepolisian, juga dari Panglima TNI. Karena beliau percaya bahwa TNI mempunyai perangkat yang sempurna untuk bisa membantu pihak kepolisian mengungkap misteri kematian dari Daru. Oleh karena itu, ayahanda dari Daru meminta bantuan Panglima TNI. Dan pemirsa, apa makna isi amplop misterius yang diterima keluarga Daru dan seberapa besar peluang kasus ini lanjut diselidiki? Analisanya kami bahas bersama mantan Kabareskrim periode 2009-2011 Ito Sumardi dan kriminolog Hanifah Hasna. Pak Ito, Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Terima kasih Pak Ito dan Mbak Hanifah. Saya ingin ke Mbak Hanifah terlebih dahulu. Mbak Hanifah, ini keluarga mengungkap dikirimi amplop coklat misterius berisi styrofoam putih berbentuk hati, bintang, dan bunga Kamboja tepat di malam usai Daru dimakamkan. Menurut Anda bukti ini bisa dimaknai seperti apa, Mbak? Baik, sepertinya ini adalah post crime behavior, yaitu sesuatu yang dikirimkan setelah kondisi kematian dari korban. Ini pastinya bukan sesuatu yang kebetulan. Ini pasti disengaja gitu ya. Nah, pesan-pesan ini merupakan pesan-pesan simbolik yang diberikan kepada keluarga. Bisa jadi pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang penting dari pelaku atau sesuatu yang penting dari seseorang yang ada keterlibatan emosional dengan korban. Yang ketiga adalah ada provokator gitu. Nah, kita tidak mengetahui bagaimana antara ketiga ini mana yang paling potensial melakukan atau mengirimkan pesan-pesan ini. Nah, ini menjadi indikator bahwa peristiwa ini bukan peristiwa sembarangan, bukan peristiwa sederhana. Karena setelah terjadi kematian masih ada intimidasi dari seseorang gitu ya. Nah, tujuan dari pengiriman ini pasti melakukan intimidasi terhadap keluarga. Yang kedua, ada kemungkinan yang disampaikan adalah jangan melakukan penyidikan lebih lanjut karena kami masih ada di sini. Atau menunjukkan sesuatu untuk menyampaikan ke keluarga bahwa ada
kondisi-kondisi emosional yang terjadi antara korban dengan pengirim tersebut. Artinya menurut Nah, Anda kalau ini sudah lebih demikian, cenderung berarti ada sebagai sesuatu pesan yang terjadi. untuk mengingatkan, mengancam, bukan memberitahu sesuatu, tapi Iya. lebih cenderung pesan untuk mengancam begitu, Mbak? Yang jelas pengirim ini mau memberikan message crime gitu ya, bahwa kejadian ini bukan peristiwa yang sederhana. Entahlah itu dari pelaku utama atau dari provokator atau dari seseorang yang ada keterlibatan emosional. Tapi sepertinya pesan-pesan ini untuk mengintimidasi keluarga bahwa kematian ini atau kejadian ini masih ada yang memantau dari luar. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau Pak itu bagaimana Pak? Selain dari amplop coklat yang berisi 3 lambang dari bahan gabus tadi, keluarga juga menyerahkan beberapa bukti, namun tidak diungkap oleh polisi dalam hasil penyelidikan. Menurut Anda, kenapa tidak diungkap oleh polisi? Apakah polisi menganggap ini tidak relevan atau seperti apa? Menurut saya Mbak Yohana ya, ini kan kasus ini sudah ada kesimpulan dari pihak penyidik, tapi masih menyisakan banyak pertanyaan dan kejanggalan-kejanggalan dari masyarakat. Nah, tentunya di sini penyidik juga tidak menutup ya apabila memang ada hal-hal lain yang harus didalami. Jadi seperti pertanyaan itu, menurut saya memang harus dilakukan pendalaman siapa yang mengirim, ya kemudian kalau memang ada CCTV di sana atau mungkin ada saksi-saksi bisa menyampaikan identitas ataupun sosok orang yang mengirim tersebut dan harus wajib untuk diperiksa ya apa alasannya ya yang bersangkutan itu mengirim. Nah, Kemudian Pak, itu yang kedua, harusnya Mbak, ya, dilakukan pendalaman kita dan diperiksa. Lalu pertanyaannya kenapa Ya. polisi tidak melakukan pendalaman? Menurut Anda maknanya apa ini? Saya tidak tahu apakah mereka sudah melakukannya, teman-teman penyidik itu sudah melakukan penyidikan atau penyelidikan atau belum. Karena kan saya tidak terlibat langsung, tetapi menurut saya tentunya masyarakat juga terutama keluarga korban ingin mengetahui ya jawaban daripada keganjilan-keganjilan yang dialami oleh mereka. Saya kira ini yang mungkin harus segera dijawab, terutama misalnya contohnya yang sederhana sekarang beredar, istri daripada korban itu tidak pernah menyuruh penjaga kos merubah daripada letak CCTV. Nah ini kan tinggal di cross check saja. Apakah ada mungkin data-data digital melalui handphone antara istri korban dengan penjaga kos atau tidak? Apakah ini sudah didalami atau belum? Kemudian juga yang kedua misalnya dengan orang-orang yang saat ini yang banyak sekarang beredar yang dengan inisial V dengan D itu kan apakah yang bersangkutan itu sudah diperiksa dan memiliki keterkaitan dengan almarhum. Jadi tidak hanya sebatas mengatakan ini adalah merupakan hal yang sangat privasi karena privasi menurut saya secara hukum itu tidak bisa mengabaikan kalau memang ini merupakan satu kejahatan atau ada pihak lain yang terlibat. Tapi semua ini kan sudah dilakukan oleh penyidik dengan kesimpulan yang kemarin kasus bunuh diri. Pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ini yang tentunya harus bisa menjadi masukan dan dijawab satu-satu sehingga pihak keluarga puas bahwa yang dilakukan oleh penyidikan Polri itu betul-betul sudah bersifat objektif ya, transparan dan sesuai fakta yang sebenarnya. Demikian, Nah, Mbak pihak Ina. keluarga ini Pak juga mempertanyakan soal kondisi mental karena ada perbedaan pernyataan keluarga dengan hasil laporan yang diungkapkan oleh pihak kepolisian. Kita akan saksikan dulu tayangan yang satu ini terkait dengan pernyataan pihak keluarga terkait dengan kondisi mental dari Arya Daru. Yang tahu mengenai psikologi almarhum adalah orang tua almarhum yang membesarkan dari kecil sampai dewasa. Yang tahu tentang psikologi dan mental almarhum adalah istri almarhum yang setiap hari bersama almarhum, bukan para pengamat psikolog atau kriminolog. Ya Pak, itu secara lebih jelas kalau dari pihak keluarga itu menyampaikan bahwa Arya Daru dalam situasi kondisi fisik dan juga mental yang sebenarnya sehat-sehat saja dan baik-baik saja, dan itu berbeda bertolak belakang. Menurut Anda ketika kondisi mental ini tidak diungkapkan, apakah ini bagian juga dari privacy yang tadi seperti Anda sampaikan atau bagaimana Pak? Nah, itu yang saya jawab tadi, bahwa ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab karena Arya Daru ini kan pernah juga bertugas di Myanmar di mana saya menjadi duta besar ya. Tentunya saya pun sebagai mantan pimpinannya bertanya kepada teman-temannya. Kan yang dikatakan tadi bahwa
tidak tergantung daripada kriminolog atau psikolog, itu kan mereka tidak tahu kesehariannya. Yang tahu kesehariannya Daru itu adalah keluarga, teman-teman dekatnya, dan tentunya ini menjadi satu pembicaraan yang banyak menyampaikan kepada saya sebagai mantan duta besar dulu ya, yang membawahi mereka. Mereka menanyakan bahwa hal-hal keganjilan, tapi saya kan juga tentunya harus percaya dengan penyidik meskipun di sini saya juga menyampaikan bahwa penyidik tentunya jangan menutup diri. Kalau memang ada hal-hal lain yang memang bisa dikategorikan sebagai masukan yang perlu untuk didalami, ya harus didalami. Kan di dalam pasal 133 sampai 135 KUHP juga menentukan bahwa pihak keluarga melalui penasihat hukumnya juga bisa mengajukan supaya dilakukan pengembangan kembali ya penyidikan tersebut, ataupun kalau perlu memang ekshumasi atau penggalian jenazah lagi dengan melibatkan mungkin ahli forensik dari lain agar bisa diperoleh hasil yang independen, objektif, dan bagi pihak keluarga tentunya akan puas. Nah ini saya kira yang mungkin polisi juga Polri di sini juga kita perlu harus membuka diri, sehingga nanti pihak keluarga ataupun masyarakat tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat menjadi isu-isu liar yang berkembang di luar. Demikian, Pak. Ya. Kalau Mbak Hanifah, langkah yang diambil keluarga dengan kemudian kemunculan perdana sang ayah sendiri dan menyampaikan beberapa hal dan juga fakta-fakta tersebut, menurut Anda seperti apa? Apakah ini akan bisa menjadi pintu gerbang bahwa kasus ini akan kembali bisa dikuak dan juga ditindaklanjuti? Ya, menurut saya dengan keluarga menyampaikan apa yang terjadi, keresahan keluarga itu menjadi pintu terbuka lagi untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga secara psikososial keluarga paling tahu, seperti yang tadi disampaikan, bahwa keluarga itu paling mengetahui kondisi psikologis dan kondisi mental dari korban. Walaupun demikian, psikososial tetap harus dilakukan kepada teman-teman dekat, karena biasa ada kalanya seseorang itu berbeda antara dengan keluarga dan dengan orang lain terkait dengan pekerjaan ya. Karena pekerjaan ini sebuah tekanan yang bisa jadi membuat kondisi mental seseorang menjadi tertekan atau berbeda ketika sedang di rumah. Beberapa laki-laki biasanya akan menunjukkan pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh di tengah keluarganya karena tidak mau menunjukkan keresahannya. Tetapi dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah menerima psikososial, asesmen psikososial dari keluarga dan menggabungkan dengan hasil psikososial dari teman-teman dekat yang sekarang hidup bersama korban. Nah, langkah-langkah ini yang memang seharusnya dilakukan oleh pihak penegak hukum. Demikian, Mbak. Oke, langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh penegak hukum. Kalau Pak Ito sendiri, kan ini masih banyak pertanyaan ketika hasil sudah disampaikan oleh aparat penegak hukum ya. Apakah untuk menindaklanjuti ini ke depan menurut Anda perlu ada tim khusus atau tim gabungan khusus untuk kemudian mengawal dan mendampingi pihak keluarga untuk menuntaskan ini agar lebih independen dan lebih dipercaya? Atau bagaimana menurut Anda, Pak? Ya, menurut saya sangat perlu, Mbak. Ya, apalagi kan sekarang pihak keluarga sudah mengirim surat kepada Bapak Presiden. Tentunya Bapak Presiden melalui mekanismenya yang ada akan menyampaikan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri mungkin akan bisa saja Pak Kapolri memerintahkan untuk bisa memberikan rasa keadilan, objektivitas, dan transparansi, menarik kasus ini dengan ke Mabes Polri misalnya ya. Dilakukan penyidikan ulang, kemudian juga ada rekonstruksi ulang, kemudian juga ada ekshumasi dengan melibatkan pihak ahli-ahli yang independen, dan itu dilakukan sehingga masyarakat pun tidak bertanya-tanya lagi seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh polisi ini masih mengandung banyak pertanyaan-pertanyaan dan keganjilan-keganjilan atau kejanggalan yang akan terus menjadi pertanyaan bagi terutama pihak keluarga. Kita mesti ingat, Mbak, bahwa di sini ini ada satu nyawa yang hilang. Dan kasus ini juga terjadi pada saat kasus Vina Cirebon, di mana saya juga beberapa kali juga mendukung ya upaya dilakukan satu penyidikan ulang, kemudian ekshumasi dan lain, dan sehingga setelah disampaikan dijadikan di bahan di pengadilan, itu semuanya akhirnya bisa jelas. Kalau ini kan belum sampai ke pengadilan dan ini kasusnya adalah dihentikan. Tadi disampaikan oleh Mbak ini psikolog bahwa apa yang sekarang dilakukan menurut Mbak Hanifah itu kan yang paling tahu adalah keluarga, yang kedua adalah teman. Dan saya pengalaman sebagai diplomat, kalau seorang diplomat akan ditempatkan di satu tempat, itu merupakan satu kebahagiaan. Apalagi yang bersangkutan saya dengar sudah memegang tiket, kemudian juga sudah berpamitan ya dengan teman-temannya. Dan ini satu hal yang memang kejanggalan yang harus dijawab.
Karena ini kan terkait dengan mungkin pemeriksaan seseorang yang dianggap adalah privacy ya, atau sifatnya pribadi. Pribadi ini kan tidak bisa menghilangkan satu kejahatan. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa privasinya bagaimana, sehingga tidak ada lagi pertanyaan yang akan menyudutkan daripada hasil penyidikan. Demikian. Jadi Pak Ito, artinya ini polisi akan kembali melakukan penyelidikan begitu ya, karena ada dugaan tindak pidana atau mungkin aksi kriminal dalam kasus ini. Langkahnya ke depan akan seperti ini setelah kemudian pihak keluarga memiliki langkah yang kita lihat sama-sama tadi. Ya, saya bukan maksudnya ada aksi kriminal kan. Penyidik sudah menyampaikan tidak ada pihak lain yang terlibat, tetapi Ketika dengan dibuka lagi begitu nanti statusnya akan seperti apa, Pak? Pertanyaan itu nanti mungkin saya kira pihak Polri akan segera menindaklanjuti, demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito. Lalu Mbak Hanif, dengan banyak sekali pertanyaan dan kejanggalan, sebenarnya langkah konkret seperti apa sih yang memang harus ditempuh atau mungkin yang harus, siapa yang mungkin harus benar-benar mendampingi di lapangan pihak keluarga agar kasus ini juga menemukan titik hak akhir yang benar-benar jelas begitu dan memuaskan semua pihak? Oke, baik. Yang pertama adalah tim hukum dan advokasi ya Mbak ya, karena dengan adanya pendampingan, maka kasus ini arahnya menjadi jelas dan semakin terbuka. Yang kedua LPSK, kita punya lembaga pelindungan saksi dan korban di mana lembaga ini bisa melindungi keluarga korban. Kemudian kita hadirkan psikolog karena bagaimanapun juga keluarga menjadi secondary victim. Karena dengan adanya kasus ini sebetulnya korban utama adalah ADP, tapi korban selanjutnya adalah keluarga, baik istri, anak maupun keluarga besarnya. Berarti harus didampingi. Kenapa harus didampingi? Karena dalam proses hukum seperti ini yang belum selesai, yang dianggap belum selesai, masa kondisi-kondisi mental yang tidak terjaga akan menghasilkan keputusan-keputusan atau arah-arah dari cara menyelesaikan masalah ini yang menjadi tidak lurus. Yang selanjutnya adalah tim forensik independen. Karena bagaimanapun juga keluarga angkat bicara karena beberapa analisa itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi atau tidak bisa diterima oleh keluarga maupun masyarakat. Jadi tim forensik independen sangat diperlukan dalam hal ini. Lalu tim investigasi digital. Bagaimana mereka merespon hasil investigasi sebelumnya, menganalisa semua yang terjadi di handphone atau di alat-alat komunikasi yang lain. Baik. Sehingga menjadi tambahan temuan untuk kepolisian. Baik, terima kasih Mbak Hanifah Hasna dan Bapak Ito Sumardi sudah berkenan untuk menyampaikan ulasannya bersama Prime Time News, dan kita akan terus update seperti apa perkembangan kasus dari Arya Daru Pangarunan. Terima kasih waktunya bersama Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.